kan, alasannya tidak boleh bikin laporan polisi baru karena sudah ada laporan polisi. Ya, padahal sesuai KUHP dan Perkap itu tidak ada larangan, tidak boleh ada larangan orang bikin laporan polisi. Jadi kalau memang orang mengaku korban, yang penting ya dua hal, yaitu satu, ada unsur pidananya, kedua ada bukti permulaan. Bukti permulaan kita udah bawa itu satu karung situ. Ya udah dilegalisir apa sesuai dengan persyaratan formil mereka. Tapi mereka tolak dengan alasan sudah ada LP. Jadi semua wajib digabungkan di situ. Nah, itu tidak diatur dalam Perkap maupun dalam KUHP. Ya, jadi kami merasa alasan itu mengada-ngada, itu satu. Terus kedua, ya kan, yang lucunya lagi adalah mereka nggak mau keluarin laporan polisi. Mereka nggak mau keluarin juga tanda terima atas alat bukti. Jadi alat bukti itu 137 orang dengan tanda tangan dan bukti-bukti disuruh taruh dan hanya mendapatkan satu helai surat seperti ini yang tulisannya data korban Fahrenheit, disuruh isi nama lawyer. Ya kan? Jadi kalau saya sebagai lawyer mengisi data korban Fahrenheit nama kuasa hukum, berarti saya bohong. Saya nipu karena saya bukan korban Fahrenheit di situ. Ya, jadi itu disuruh taruh, dapat ini doang, nanti katanya ditelepon, baru di BAP dan nanti digabungkan LP-nya. Tapi kan lucu di situ, seseorang masyarakat mau bikin laporan polisi nggak ada. Terus saya tanya, kalau begitu BAP dan tanda terimanya bagaimana? Nggak bisa juga, katanya di Mabes ini tidak ada satupun penyidik yang tersisa di situ. Jadi kita bingung, markas besar tapi nggak ada penyidik nih, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu loh, ya kan? Kalau Mabes saja kagak ada polisi, selama ini yang keluar dari APBN triliunan itu uangnya kemana? Itu yang menjadi pertanyaan kami di situ, Bang, ya. Jadi saya nggak masalah, ya kan, saya cuma mengembangkan tugas, tapi saya cuma kasihan pada para korban. Mereka ini uangnya udah hilang. Katanya kalau terjadi tindak pidana jadi korban wajib lapor, wajib loh. Ini kita sudah lapor, nungguin dari jam 1 mereka. Tapi akhirnya sia-sia aja di situ. Gitu, Bang. Terlapor dalam laporan abang di siapa dan kerugian paling kecil material itu berapa sih, paling besar berapa nominal? Terlapor kita banyak, Bang. Jadi dari kalau Fahrenheit ini Henry HS ya, Henry Susanto, kedua Michael Howard, terus founder-foundernya mereka itu semua udah kita listing, sama upline yang kira-kira yang memang membawakan dan menyisapkan orang di situ, Bang. Ya kecil dari ratusan ribu, ada dari jutaan sih, dari jutaan ya. Mereka kan sekitar 5-10 juta itu ada yang namanya trading mini itu. Bisa sampai yang besar miliaran juga ada, masuk kena sama kita 7 miliar, seorang jenderal polisi pun juga jadi korban. Berapa nominal ya? Kurang lebih 7M. 7M. Ya. Itu ada artis nggak, Bang, yang jadi afiliator atau brand ambassador gitu? Fahrenheit. Jadi Fahrenheit ini ada beberapa afiliator sih, Bang, di situ yang kita juga laporkan ya. Jadi dia bikin video, dia public figure yang banyak bicara di masyarakat, Bang. Di situ. Nah, itu juga kita laporkan atas nama Michael Howard. Situ. Siapa dia public figure-nya, Bang? Michael Howard itu afiliatornya, Bang. Yang kami laporkan sebagai salah satu terlapor ya, dan saat ini masih buron. Nah, HS kabarnya Hendy Susanto ini sudah ditahan, tapi Mabes Polri nggak pernah juga mau rilis. Jadi ini kita aneh ya gitu. Kenapa aneh? Ya kan, orang mau lapor lagi nggak bisa. Nah, sedangkan yang udah ditangkap ini kagak ada kabarnya. Jadi transparansi dalam presisi itu kemana, itu yang saya pertanyakan kepada Polri. Jadi saya menganggap kejadian hari ini merupakan sebuah kemunduran. Karena berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tugas Polri itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sedangkan hari ini di Mabes Polri, pelayanan terhadap pembuatan laporan polisi ini tidak bisa diberikan kepada para korban Fahrenheit. 137 orang. Jadi dari 137 orang ini sejak kapan bergabung ke Fahrenheit ini kasasi, dan apa sih yang membuat para korban ini tergiur akhirnya? Fahrenheit itu baru belum lama, Bang, sekitar nggak sampai 1 tahun ya, 6 bulan sampai 9 bulanan itu dia udah hancur dari pertama kali ngambil di situ. Nah, yang membuat tergiur adalah dengan iming-iming bahwa ada sebuah robot jenius yang bisa menghasilkan mereka kurang lebih 1% setiap hari ya, jadi bisa sampai 20% sebulan. Tentu orang lagi zaman pandemik begini berpikir, loh ini bisa aja kan menjadi jalan keluar buat hidup mereka, solusi gitu loh. Tanpa diketahui ternyata itu adalah skema Ponzi. Ini sebenarnya tugas masyarakat, tugas pemerintah
untuk melindungi di situ ya. Ini yang sangat saya sayangkan Bang, dan robot trading ini masih banyak. Ada juga yang sampai sekarang belum disentuh polisi, yaitu Net89. Itu konon kabarnya 20 miliar, 20 triliun di situ. Itu sama sekali nggak disentuh, padahal polisi udah tahu, OJK, Bapepti udah cabut izinnya, bilang mereka nggak berizin. Tapi tidak ada tindakan sama sekali, tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Pasal yang dilaporkan apa? Pasal yang dilaporkan tentu kalau pasal umumnya 372, 378 tipu gelap, TPPU ada di situ, tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Perdagangan dengan skema ponzi pasal 105, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa Perlindungan Konsumen? Pasal 8 bilang penjual produk tidak sesuai keterangan. Keterangan mereka bilang mendapatkan untung, bisa tarik, ternyata nggak mendapatkan untung, malah buntung dan nggak bisa ditarik di situ ya. Ancaman pidana maksimal 20 tahun Bang dengan TPPU. Berarti dari 133 orang ini belum dapat keuntungan sama sekali ya? Apa sudah ada yang dapat keuntungan? Jadi kalau kita bilang keuntungan itu Bang, selalu modal ya yang kita terima, potong modal, itu baru untung. Nah ini belum ada, saya bilang belum ada yang dapat keuntungan. Kenapa? Karena yang mereka terima belum lebih besar dari modal Bang. Jadi rugi. Jadi abang contoh taruh 100 juta, dapat bunga 1 juta, 1 juta, 1 juta, baru 10 kali, baru 10 juta, terus stop. Berarti kan apa bisa dibilang abang untung 10 juta? Enggak dong, karena abang masih hilang 90 juta. Jadi belum ada satupun yang untung Bang, itu rugi semua. Walaupun sudah ada narik, cuma tidak sesuai dengan nominal waktu. Benar. Jadi semua masih di bawah nominal mereka, ya. Jadi mereka sebenarnya hanya dikembalikan sebagian porsi dari uang yang mereka masukkan Bang, di situ. Oke. Nah, lanjutan setelah ini apa Bang? Ini kan laporan nggak diterima dan ini kelompok besar dari korban ya? Jadi saya mau ketemu sama direkturnya pun, petinggi-petingginya semua nggak ada dari jam 1 ya. Jadi Dir TV Texas Wisnu juga nggak ada. Jadi kelihatan sekali ini mereka ini ada apa ini, menghindari sekali. Saya tanya gimana kalau kami datang besok, bisa nggak dilayani? Oh belum tahu, penyidiknya lagi pergi katanya. Terus kapan bisa dilayanin? Ya nanti ditelepon katanya. Jadi ini yang terjadi seperti ini Bang. Ya kan lucu lah kalau namanya SPKT buka 1 kali 24 jam, tapi terima laporan nanti nunggu. Oke. Bukti itu harus dilegalisir. Ya. Jadi mereka minta surat kuasa dilegalisir, bukti KTP dilegalisir, bukti transfer semua dilegalisir yang mereka minta nih. Nah disitulah makanya kenapa kita lama, karena satu persatu kita mesti minta dari 137 orang tersebut, ya kan? Nah itu butuh waktu. Jadi kalau kita nggak ngikutin aturan, kita memaksakan, kita salah. Tapi kita ngikutin aturan, justru hal itu membuat laporan kita jadi lama, bisa untuk mengumpulkan alat bukti lengkap. Ini 137 korban ini di sini data mereka. Ya 137. Jadi ini bukan hal yang mudah, satu persatu bukti transfer, mereka punya bukti pemasukan. Itu kita butuh waktu untuk reconcile gitu loh.